Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabirul Basirul Hafizul Rafi'ul Mu'izul Mudhirul Syami'ul Bashir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir Al-Hafiz Al-Muqid Hasibul Zalilul Karim Ar-Raqibul Muzibul Wasi'ul Hakim Al-Wadudul Mazidul Baik Ash-Syahidul Haqqul Waqir Al-Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhyi Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi Al-Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wazidul Mazidul Wahidul Ahad Ash-Shamadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Wali Al-Muta'al Baru At-Tawab Al-Muntaqim Al-Furah Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsidu Zami'ul Ghaniul Mughni Al-Mani'ul Dharun Nafi'ul Hadi Al-Badi'ul Bakil Warithul Rasyidul Syabuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kemampuan kita di dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah membimbingnya dengan ilmu ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan Rajab, di mana pada bulan ini terdapat peristiwa yang sangat amat penting dalam sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umat Islam dan kaum muslimin memperingatinya setiap tahun, yaitu setiap tanggal 27 Rajab, yaitu peringatan Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kita yang selama ini mungkin banyak kekurangan-kekurangannya. Khususnya di dalam melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu yang harus didirikan oleh setiap umat muslim selama hidup di alam dunia ini. Karena sholat merupakan salah satu tiangnya agama. Kalaulah sholat ini kita tidak pelihara dan jaga baik-baik, didirikan dengan sungguh-sungguh, dengan niat lillahi ta'ala, maka kita akan menderita kerugian tatkala hidup kita habis di alam dunia ini. Dan kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita menghadapi kematian dan dibaringkan di alam kubur nanti.
Untuk hal inilah perlu kiranya dijadikan momentum peringatan Isra Mi'raj tahun ini, yang mana kita setiap umat muslim di seluruh dunia memperingatinya setiap tahun. Sudah berapa ratus kalikah kita memperingati Isra Mi'raj? Apakah di dalam lingkungan keluarga kita, sudahkah kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini untuk memperbaiki di dalam tata cara pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Jangan sampai sholat wajib yang 5 waktu yang harus kita dirikan sebagai umat muslim menjadikan kewajiban. Jangan sampai pas waktu tiba pelaksanaan sholat wajib yang 5 waktu itu, kita masih disibukkan untuk kepentingan hidup di dunia sehingga berani meninggalkannya. Untuk hal inilah perlu kiranya mulai saat sekarang ini ke depan kita perbaiki, kita lihat keluarga ahli waris keturunan kita, bagaimana di dalam sikap kita melaksanakan perintah ibadah yang wajib ini ditunaikan oleh keluarga kita. Dan perbaikilah sholat kita sehingga sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sholat yang kita perbuat sehari semalam 5 waktu yang harus didirikan oleh setiap umat muslim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, maka kita akan menderita kerugian selama-lamanya. Perintah sholat di dalam Al-Quran berkali-kali Allah memerintahkannya. Di mana di dalam Al-Quran perintah sholat selalu diiringi dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat dan zakat merupakan salah satu kewajiban. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus kita dirikan. Zakat merupakan pembersih dari perolehan rezeki yang Allah amanahkan, yang Allah berikan kepada setiap umat muslim, agar di dalam perolehan rezeki yang kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari ini, jangan sampai kita lupa menyisihkan sebagian perolehan rezeki yang Allah amanahkan. Karena dari zakat itu adalah ada hak untuk fakir miskin yang harus ditunaikan. Ada hak untuk orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kewajiban bagi setiap umat muslim yang mungkin diberikan keluaskan rezeki oleh Allah untuk dapat dikeluarkan zakatnya, membiasakan bersedekah, sehingga kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari sholat dan zakat selalu ditunaikan oleh setiap umat muslim, maka insya Allah dapat mengurangi orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin menderita kemiskinan, yang menderita berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekal beribadah. Karena sudah dijamin oleh Allah dari orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih yang diamanahkan oleh Allah. Karena dapat berbagi kepada fakir miskin, orang-orang yang mungkin di dalam permasalahan kehidupannya serba kekurangan. Karena dengan kita berbagi, saling tolong menolong di antara sesama kita, insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita niatkan
di dalam hati kita sewaktu kita mau melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Dari mulai kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini, niatkanlah usaha-usaha yang kita usahakan setiap hari, setiap saat itu untuk memenuhi kebutuhan beribadah. Maka jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemudahan-kemudahan, jalan-jalan hidup kita ke jalan yang lebih baik. Niatkanlah tatkala kita keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Bacalah basmalah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga usaha-usaha yang kita laksanakan, yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Allah berkahi dalam perjalanan kita untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dan Allah berikan keselamatan selama dalam perjalanan keluar dari rumah menuju ke tempat usaha yang kita akan perbuat dan lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Insya Allah kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkanlah di dalam hati kita gitu, bahwa ada Allah yang akan menolong kita, ada Allah yang akan membimbing kita, ada Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita pun kalaulah jatah usia kita habis hidup di alam dunia, misalnya kita sedang dalam perjalanan terjadi malapetaka, bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, tetapi kita dalam keadaan ingat kepada Allah, bahwa Allah yang melindungi kita, bahwa Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Insya Allah tatkala jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Sehingga kalau kita niatkan di dalam hati kita bahwa dalam hidup kita itu hanyalah melaksanakan perintah ibadah dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang mampu kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, Allah akan memberikan keselamatan, kemudahan jalan hidup kita menuju ke jalan yang lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah setiap usaha-usaha yang kita perbuat, perolehan rezeki yang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita akan menjadikan keberkahan dan keselamatan untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan kelangsungan hidup kita di akhirat tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbinglah anak keturunan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Perhatikanlah anak keturunan kita sholatnya dengan baik. Perhatikanlah anak keturunan kita agar menjadikan anak keturunan yang bisa membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, bimbingan untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.